Saat ini sosial media sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pagi sampai malam hari pun masih melakukan aktivitas bersosial media. Bahkan eksistensi kerap diukur dari seberapa banyak followers dan subscriber sosial media seseorang. Tak heran jika banyak orang berlomba-lomba memposting foto atau video yang menarik perhatian. Seperti pedang bermata dua, ada yang positif, ada juga yang negatif. Perubahan yang terjadi pada seseorang juga menjadi bagian perjalanan hidup. Berubah untuk menjadi lebih baik, tentunya butuh niat dan aksi. Apalagi kalau dulunya rutin memposting foto dan video yang kurang pantas dilihat. Lalu, bagaimana jika seseorang yang sudah mulai berubah dan ingin menghapus foto-fotonya terdahulu, bahkan juga ingin menghapus akun tersebut? Kalau dulu sih itu lumayan sering ya. Kalau zaman-zaman masih belum kayak sekarang ini, dulu tuh termasuk sering sih, mungkin seminggu bisa 3-4 kali posting gitu di feed. Untuk kebutuhan feeds Instagram pasti. Pas udah belajar, udah tahu gitu langsung kayak introspeksi diri, muhasabah, langsung ngeliat, oh ternyata foto-fotoku zaman dulu tuh nggak pantas lah, intinya nggak patut untuk dipertontonkan di halayak ramai kayak di sosial media Instagram gitu. Jadi udah langsung aku hapus. Bukan mau lagi, bahkan sudah dihapus gitu sih. Kalau akun sendiri nggak ada masalah, mereka tidak perlu kami. Tapi ketika jejak negatif tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang membawa reputasi negatif ke mereka, mereka butuh orang lain yang ahli melakukan itu. Walaupun pribadi kita bisa menghapus akunnya masing-masing, tapi jangan berpikir sederhana bahwa oh data saya udah hilang nih. Enggak, karena masih ada tahapan-tahapan lainnya. Nah, bagi para profesional yang menyediakan jasa terkait privasi digital tadi, itu mereka sudah mengerti bagaimana data tersebut tersimpan, berapa lama, penghapusannya kapan, bisa diakses oleh siapa saja, dan lain-lain gitu, Mbak. Alasan ngehapus foto itu lebih karena ya itu tadi, karena aku udah belajar, udah tahu gimana sih Islam memuliakan wanita itu seperti apa, jadinya kita sadar diri gitu. Untuk apa sih kita mempertontonkan lah ibaratnya foto-foto kita zaman dulu yang walaupun dulu aku udah berjilbab, cuman kan jilbabnya masih yang memperlihatkan lekuk tubuh, masih diikat ke belakang segala macam. Jadinya kayak aduh lebih ketakut sih, karena kan semua yang kita posting itu akan dipertanggungjawabkan juga nanti di akhirat. Penghapusan di sebuah akun media sosial itu nggak murni hanya data yang di media sosial platform itu saja nih. Kalau dia mau menyeluruh, harus menghapus di tempat-tempat yang masih kemungkinan ada di tempat lain-lainnya. Seperti tadi yang menyimpan archive, yang ada case, ada di situs orang, ataupun ada di platform media sosial orang lainnya gitu kan. Nah, jadi kalau jasa penghapusan data pribadi kita yang lama-lama itu, mestinya nggak hanya fokus ke satu platform saja, tetapi fokus kepada konten. Konten itu ada di mana lagi sih selain di platform itu? Kalau dibilang nyesel itu tuh pasti gitu. Kenapa sih dulu aku kok dengan PD-nya memperlihatkan gitu kan. Jadinya mikirnya kayak aduh gimana ya, bisa nggak ya gue menanggung semua dosa-dosa nih akibat postingan foto gue nih di Instagram itu gitu. Makanya kalau dibilang nyesel sih nyesel banget. Pengen banget karena kan foto-foto zaman dulu kayak di Facebook atau di apa, bahkan sekarang aku udah nggak ngerti kan password Facebook aku tuh apa. Jadi untuk ngehapus di Facebookku yang lama aja kan susah gitu. Ya kalau ada yang bisa sih pengen banget. Kalau nominalnya aku nggak ngerti ya, karena baru-baru tahu banget nih. Jadi ya mungkin sesuai tarif yang ditawarkan oleh si orang itu aja sih. Untuk ini kan ngomongnya kalau aku sekarang lebih ke masa yang akan datang ya di akhirat. Jadi apapun untuk masa depanku di akhirat sih, apapun itu insya Allah aku bakalan lakuin gitu, mau berapapun. Kalau biayanya, saya kurang tahu nih apa kalau yang umum. Tapi kalau jasa-jasa digital privacy seperti ini, nggak ada rate yang spesifik sih sebenarnya. Kadang ada yang misalnya yang pelaku ataupun yang menyediakan jasa tapi masih amatir, cuman beberapa puluh juta juga bisa.
Tapi ada yang middle sampai yang sudah profesional ataupun yang sudah makan asam garam pengalamannya banyak, itu nilai MM-an juga masih masuk akal bagi calon klien mereka. Kita harus analisa dulu, kita tidak pernah membuat price list atau harga berapa, kita harus pelajarin karena bisa saja dilakukan atau sama sekali tidak bisa dilakukan. Kemudian berapa murah? Ini membutuhkan waktu sama kadang dengan tim yang besar, waktu yang panjang. Tentu butuh effort. Kami juga tidak bisa memberikan harga yang sangat murah. Nggak sanggup mengerjakan itu dengan biaya yang kecil. Tarif relatif. Kalau nama besar dia lebih mahal daripada biaya yang kami ajukan, itu tentu kecil. Tapi kalau dia tidak peduli, mungkin dia akan melihat, loh kok mahal. Jadi tinggal dibandingkan aja. Nama baik dia lebih mahal, ya berapapun biayanya itu jalanin aja selama dia bisa alokasikan biaya untuk itu. Indonesia juga sudah ada turunan dari Undang-Undang ITE. Nah, right to be forgotten itu sebenarnya adalah salah satu landasan bagi para penyedia jasa penghapus data-data pribadi yang ada di internet itu sebagai landasan bagaimana seorang individu itu bisa menghapus data-data pribadinya yang mereka tidak mau ataupun terekspos ke publik. Nah, dari data landasan tadi, regulasi tentang right to be forgotten dengan menggunakan teknik khusus yaitu OSINT, forensik maupun IT security lainnya, hal tersebut sangat bisa mungkin dilakukan untuk menghapus data-data pribadi kita yang pernah terpublikasi di internet. Kalau jasa yang profesional beneran itu menyediakan jasanya bukan menghapus akun saja, memang menghapus jejak digital. Itu jasa yang murni, yang beneran ataupun yang lengkapnya mestinya adalah jasa penghapusan jejak digital terkait data privasi kita yang mungkin pernah terekspos ke publik. Nah, dengan teknik-teknik khusus, dengan waktu yang cukup, itu semua bisa dilakukan penghapusan jejak digital. Bisa ya, bisa dalam artian belum tentu sederhana, belum tentu mudah gitu. Tapi itu sangat bisa. Sebenarnya bukan jasa hapus akun. Kita menyebutnya online reputation management. Menata rekam jejak digital. Bisa situs berita, bisa blog, medsos, platform tertentu, semuanya bisa ditata dengan baik. Iya, jejak digital itu kan memang terekam dan dapat dicari lewat Google. Biasanya itu yang dibutuhkan orang. Ketika namanya dicari di internet tentu lewat Google. Bagaimana halaman Google ini positif? Biasanya seperti itu. Tentang orang itu bisa nama pribadi, bisa nama perusahaan, ya bisa brand, merek. Namanya kan online reputation management. Tinggal tentukan KPI-nya. KPI-nya apa? Halaman pertama Google positif. Halaman pertama Google positif. Ya itu akan kita jaga selama masa kontrak dengan keyword tertentu, keyword yang disepakati. Kalau orangnya tersebut adalah public figure, datanya cukup banyak, terus permintaan konten-konten tertentunya mau dihapus juga cukup banyak. Biasanya itu bisa sebulan, bisa 2 bulan, bahkan ada yang bisa 3 bulan, tergantung profil dan jumlah konten yang dimaksud tadi, Mbak. Yaitu seberapa banyak. Kami butuh berapa lama? Terus berapa sulit, terus berapa buruk nama dia di internet. Kalau dari halaman 1 sampai halaman 5 buruk, halaman pencarian Google itu ada 10. Halaman 1 sampai 5 dia negatif 50. Kita juga nggak sanggup mau ajukan biaya berapa. Dan itu pekerjaannya butuh berapa orang, butuh berapa lama. Tergantung kliennya. Tapi ketika dibilang halaman pertama positif, ya kita kerjakan. Halaman pertama positif. Itu aja KPI-nya. Nah, bagi masyarakat umum, memposting sesuatu di media sosial itu harus benar-benar difilter. Kita harus memfilternya gini, maksudnya, apa yang kita posting ini merupakan benar-benar 100% full konsumsi publik atau enggak sih? Pesannya sih
Cuman satu ya, kita harus inget terus kalau apapun yang kita lakuin, mau itu tadi di sosial media atau enggak, apalagi di sosial media sekarang kan udah bebas banget ya mau upload apapun gitu. Semua yang kita lakuin, yang kita upload, yang kita posting itu tuh nantinya akan dihisap dan diperhitungkan di akhirat. Jadi kita harus ingat kita mampu nggak nih nanti di akhirat kita menanggung semuanya kita posting yang kita lakuin gitu. Jadinya jangan sampai sosial media kita itu memberatkan hisap kita nanti di akhirat. Jadi posting aja yang bermanfaat gitu loh. Insya Allah juga nanti akan bermanfaat juga buat kita di dunia dan di akhirat. Tidak bisa dipungkiri, resiko menyebarluaskan foto atau video bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Maka, dari diri sendiri pun harus bisa mengontrol apa yang akan kita upload. Pelajaran untuk kita semua agar memposting sesuatu yang bermanfaat, karena internet sangat luas jangkauannya. Kita pun tidak bisa mengawasi bahkan mengontrol siapapun untuk mengakses sosial media. Apapun bisa terjadi. Alangkah baiknya kalau kita bisa menyebar hal baik yang dapat diterima oleh masyarakat luas.